Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jomblo kalau tidak semangat, kau doakan jomblo seumur hidup. Kalau tidak semangat. Jadi saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak kenapa ki semangat? Yang ada istrinya. Oke ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya, Ustadz Muslim Bahar. Jadi mungkin perlu kita tahu dulu semua, saya di Sanawiyah, di pesantren Darul Istiqomah, itu sudah dibina sama Ustadz Muslim. Ya. Kemudian sampai SMA, sampai selesai di pesantren Darul Istiqomah, saya dibina oleh beliau, oleh Ustadz Muslim Bahar. Jadi sebagai seorang murid, ya, sebagai seorang santri, saya mohon izin kepada beliau untuk sharing kepada kita pada malam ini. Yang kedua, yang kami muliakan Ketua Bikers Muslim Bulukumba yang alhamdulillah terus mengkomandoi kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa sampai malam ini. Kemudian dari teman-teman Bikers Muslim Bulukumba, ada juga aktivis kita di sini, Bri ya, alhamdulillah. Jadi kita ini insya Allah aman lah, ada Jibri di sini. Ada juga praktisi ruqyah, alhamdulillah Ustadz di sini ya, Ustadz Alfan. Kemudian yang kami muliakan juga ada panitia masjid dari Bintarore. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Kak Sabria. Dan wabil khusus untuk rekan-rekan Bikers Muslim Bulukumba, jamaah dari Bonto Bahari, Tanah Biru yang sempat hadir malam ini, dan adik-adik yang hebat-hebat ini, santri, ya, santri pesantren Al-Mutahabbun, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman Facebook yang menonton pada malam ini, jadi di tempat ini ya, ada pesantren, namanya pesantren Al-Mutahabbun, terletak di Bonto Bahari. Kalau teman-teman sosial media Facebook melihat kegiatan pada malam ini, tidak ada masalah kalau mau jalan-jalan ke sini melihat salah satu sekolah pencetak generasi Rabbani. Insya Allah. Alhamdulillah malam ini kembali Allah pertemukan kita. Saya cukup terharu, saya cukup bahkan sangat bahagia. Kenapa? Karena rata-rata yang datangi ini adalah bukan 100% dari pesantren ya. Justru yang datang adalah yang dari sekolah umum, yang kemudian mereka hijrah, mereka belajar Islam, ada yang menjadi pejuang subuh, ada yang di Bikers Muslim, ada yang ikut kajian dan seterusnya. Ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat besar. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini adalah salah satu upaya untuk menjaga hidayah itu. Engkamana ki cado, ya, engkamana ki cado di Masjid Al-Mutahabbun ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salam serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam seperti saat ini. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama kami ya bisa kembali sharing kepada saudara-saudaraku, teman-teman di Bikers Muslim Bulukumba. Secara pribadi, saya selalu ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman, sharing bersama teman-teman. Kalau Ustadz Maulana mengatakan disebut sebagai seorang guru,
saya rasa menjadi seorang guru itu sangat jauh dari saya. Jadi sifatnya ini kita hanya sharing ya. Jadi engkau diseng, dek wisengi. Atau engkau wiseng, dek disengi. Jadi istilahnya kita hanya sharing. Nah, seperti itu. Ya, di pamflet itu kita sudah lihat ma'asyarul muslimin. Ada materi yang akan kita bawa tentang rezeki. Rezeki itu titik-titik. Nah, itu yang kita mau bahas pada malam ini. Kita akan berbicara tentang rezeki. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman Facebook yang menonton pada malam ini, kita perlu fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluknya di dunia ini Allah telah siapkan rezekinya. Ya. Allah sudah siapkan rezekinya ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan rezeki itu sifatnya sangat luas. Rezeki itu sifatnya sangat luas. Termasuk apa yang kita lakukan pada malam ini. Ya. Kita ada di masjid ini, kita dari berbagai daerah. Ya, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, kita duduk bersama di sini ma'asyarul muslimin. Sebelumnya kita tidak kenal menjadi kenal, sebelumnya tidak akrab menjadi akrab, atau bahkan sebelumnya bermusuhan menjadi sahabat di sini. Ini adalah rezeki yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ma'asyarul muslimin serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Allah naungi. La dhillun illa dhillahu. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasyafi ibadatillah. Ya, syabun nasyafi ibadatillah, pemuda, pemudi, manusia, insan, muslim yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita eratkan pada malam ini, apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan bagian dari cinta kepada Allah, saling mencintai, dan itulah yang akan memberikan naungan kepada kita di akhirat kelak nanti. Jadi ini pertemanan tak termasuk bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kayak di ya kita berbeda-beda ini dari mana kampungnya masing-masing, kita bertemu pada malam ini, ya, ini merupakan rezeki yang sangat besar. Saya baru-baru mendapatkan ilmu yang sangat bagus ya dari Dr. Adi Warman, seorang praktisi ekonomi syariah. Beliau seorang dosen juga. Nah, beliau menjelaskan ma'asyarul muslimin dalam pandangan lain, perspektif lain, tapi tetap dalam koridor Islam itu sendiri. Rezeki yang paling rendah dari kajian yang beliau berikan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh dan soleha. Dan rezeki yang paling patut kita selalu minta kepada Allah adalah husnul khatimah. Dalam kajian beliau, ya, Dr. Adi Warman ini beliau menjelaskan simpel sekali ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah disebut sebagai harta. Apakah seperti itu? Apakah memang demikian ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Ingat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, keluargamu, anak-anakmu itu fitnah. Bituan naga, ini barang bisa menjadi kebaikan untuk kita atau bisa menjadi kejelekan untuk kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sininna tamatape doli di Allah taala, la tulhikum amwalukum. Janganlah sekali-kali gara-gara harta, gara-gara warang-parang, wala auladukum, anak, keturunan, keluarga, melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyarul muslimin, coba kita lihat realitas.
Kenapa Allah katakan seperti ini dalam Al-Quran? Coba kita lihat di masyarakat kita. Apa hal yang membuat orang tak lupa, Pak? Coba kita pikir mana nih, teman-teman yang nonton pada malam ini. Apa yang sering membuat kita tak lupa? Sibuk cari uang, lupa sholat. Sibuk bangga-banggakan anak tak kiri kanan, lupa berzikir kepada Allah. Sibuk mengejar target ma'asyiral muslimin karena ada fee yang akan kita dapatkan sekian. Sampai-sampai azan dikumandangkan 2 kali, 3 kali kita bilang nanti pi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara harta ini melelehkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam ayat lain lagi, ma'asyiral muslimin, ya. Bagaimana ketika orang-orang berada di akhirat kelak nanti, ketika Allah bangkitkan manusia itu. Kalau kita sudah mati, Pak, ya. Ma'asyiral muslimin, aku mati manaki, maka di akhirat kelak nanti Allah bangkitkan kita. Dan akan ada golongan, kata Allah dalam Al-Qur'an, mereka berteriak, Gora di fuang Allah Ta'ala, apa perkataannya? Aga nasang, ma'agna anni maliyah. Ya Allah, tidak berguna hartaku hari ini. Bayangkan, dia mengatakan ma'agna, dek nak guna. Ma'agna anni maliyah, tidak berguna hartaku hari ini, ya Allah. Orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan di dunia ini mengatakan, halaka anni sultaniyah, telah kutinggalkan jabatanku hari ini. Kuilai ini jabatanku. Saya tinggalkan jabatanku hari ini. Bayangkan ma'asyiral muslimin, begitu rendahnya. Begitu rendahnya ma'asyiral muslimin harta hari itu. Betapa rendahnya kedudukan hari itu. Di mana pada zaman ini ma'asyiral muslimin, harta, tahta itulah yang menjadi nomor 1. Sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah mengejar harta? Apakah salah mengejar kedudukan? Tidak. Silahkan ki kaya, silahkan ki jadi pejabat, tapi garis bawahi itu adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap apa yang kamu pimpin Allah akan tanya di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Mau pikku gaya-gana doi tak, Pak? Teman-teman Facebook, teman-teman yang nonton hari ini, biar bagaimana banyaknya uang, tingginya jabatan, bagaimana luasnya sawah, kebun, tapi kalau malah salah sakit, capu. Habis itu harta, Pak, habis itu uang, untuk apa? Untuk mengembalikan kesehatannya. Makanya setiap kita dengarkan ceramah-ceramah ya, mulai dari tahun berapa itu selalu disebutkan sama santri atau ustadz yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan kesehatan, kesempatan selalu itu terulang. Kenapa demikian? Karena kedudukan kesehatan itu merupakan rezeki yang paling tinggi. Mau piku gak nyaman atau diolotak ya, ayam, ikan bakar. Tapi kalau tahu malah sakit, tidak enak itu masuk. Tapi coba, ma'asyiral muslimin, kita sehat, enak ki jasmanita, biar disitulah sunnah sama garam, minyak dimakan sama nasi masih Pak. Kenapa? Karena ada rezeki kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam hadis Rasulullah, ya dalam pembelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi selalu menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak berolahraga. Nabi sunnahkan kepada kita untuk berolahraga apa? Memanah. Apalagi sunnahnya Rasul, berenang. Apalagi berkuda, ya. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Agar kita memiliki kesehatan yang baik. Jadi di dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Berbeda ibadahnya orang sehat dengan orang sakit-sakitan.
Berbeda sekali. Kalau orang sehat, insya Allah kalau tahajud bisa khusyuk, bisa enak, rukuknya enak, sujudnya enak. Tapi kalau orang sakit-sakitan, ma'asyiral muslimin, pas ruku sakit pinggangnya, apa caranya? Masih mau berdoa, masih mau baca doa-doanya, tidak bisa lagi sakit pinggang. Pas sujud, mau lama-lama narasa tapi sakit narasa pinggangnya, sakit dadanya, rematim juga narasa. Kurang khusyuk narasa. Kembali cepat cara sholatnya. Nah, makanya ma'asyiral muslimin ini adalah perbandingan. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Nah, kemudian rezeki yang paling utama. Apa rezeki yang paling utama? Rezeki yang paling utama adalah generasi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah rezeki yang paling utama. Adik-adikku, anak-anakku yang sekolah di pesantren Al-Mutahabbun, atau siapapun yang menonton pada hari ini, yang saat ini berjuang dalam belajar Islam, mengaplikasikan Islam, belajar Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran. Ingat baik-baik, rezeki yang paling utama yang orang tua kita miliki adalah anak yang soleh dan soleha. Itu sangat luar biasa. Itu rezeki yang paling utama. Adik-adikku yang jauh-jauh ya, yang sekolah di sini, kalian di sini dididik menjadi generasi soleh dan soleha. Apa gunanya, Dek? Bapak-bapak ma'asyiral muslimin yang merupakan juga anak sebenarnya. Apakah orang tuanya masih hidup? Ataukah orang tuanya sudah mati? Ya. Rezeki yang paling utama yang dimiliki orang tua kita adalah kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Ketika kita menjadi soleh dan soleha, orang tua kita yang masih hidup akan merasakan kebahagiaan di dunia. Orang tua kita ketika dia sudah mati dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mereka akan bergembira tersenyum di bawah kubur hingga di akhirat kelak nanti. Itulah yang akan terjadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Poin ketiga disebutkan, awwaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh ini adalah rezeki yang paling utama. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin, teman-teman yang nonton pada malam ini, harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan. Ya, kalau harta tidak digunakan sesuai petunjuk Allah, mate bawangi mitawe. Ya, jabatan kalau kita tidak gunakan sesuai petunjuk Allah, tanggung jawabnya besar. Kemudian kalau kita tidak sesuaikan dengan petunjuk Allah, napan rasa-rasa ki matuk diso dimundri. Tapi kalau kita tidak punya harta, tidak punya jabatan, tetapi kita punya anak yang soleh, luar biasa sekali ki. Di dunia bahagia ki, di surga bahagia ki. Apatah lagi kalau kita berada, punya jabatan dan punya anak yang soleh, ini masya Allah luar biasa. Iya, nasema kada Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa matuk di surimundi tak bagi pak kelompok tahu. Apa itu? Yang pertama, engka dasa upo na upo Maka dua, engka dasa maupo nama cilaka. Maka telung engka dasa macilaka nama upo. Maka pa engka dasa cilaka na cilakai. Mapiku garo, bagaimana modelnya? Upo na upo beruntungnya orang beruntung. Siapa itu orang beruntungnya? Orang beruntung upo na upo di dunia. Allah berikan dia kekayaan. Allah berikan dia rezeki yang melimpah. Maka singidalena, banyak uang, ada mobil, pokoknya Allah berikan kelebihan kepadanya berupa rezeki, harta, tahtanya, ada semua. Lalu bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singi sembajana, ya. Rajin sedekah, bagus hablum minallahnya, bagus kepada sesama manusia, bagus kepada alam sekitarnya. Ini hal yang dimaksud dengan maupo dilino, diberikan rezeki berlebih bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nanti digembirakan dengan surga. Iya nanti aseng upana upae. Beruntungnya orang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Maka dua, menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa matuk disedimundri engka daseng maupo nama cilaka. Maksudnya apa? Beruntung tapi celaka. Di dunia, ya, di dunia ini dia ini dikasih kelebihan oleh Allah berupa rezeki yang banyak. Mega dalekna, mega doikna engkau to, engka motoro, malawak galung, ya.
Segalanya ada ma'asyiral muslimin di dunia ini, tapi permasalahannya malas beribadah. Maseke, tulumat tamusu, kalau datang di rumahnya minta donasi atau diarahkan untuk bersedekah, enggak tahu, marah-marah terus. Marah-marah terus. Ya, padahal banyak hartanya. Ini kelihatan di dunia mau beruntung, tapi di akhirat kelak nanti di patura-tura lemak di puang Allah Ta'ala. Bisa mah di patura-tura lemak, pura rapo di parapo sih. Pokoknya gaspol. Ya, nah seperti itu. Itu yang kedua, mau nama cilaka. Yang ketiga, engkau biasa macilaka nama siapa itu? Mereka adalah yang di dunia ini kelihatannya kehidupannya sederhana, bisa disebut menengah ke bawah lah. Ya, macilaka kelihatan di dunia, makannya pas-pasan, sederhana, ya. Harta juga ya biasa-biasalah, tetapi ibadahnya baik. Maka ibadah di puang Allah Ta'ala, bagus akhlaknya kepada sesama manusia, bagus ki hablum minal alamnya kepada alam sekitar. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali macilaka nama kelihatan celaka di dunia karena miskin, akan tetapi di akhirat mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Yang terakhir, igaro cilakana cilakai igana diasem. Kira-kira ya, siaga igan ada secilakana cilakai. Pertama, ada orang di dunia, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Engkau tahu nasang Imam Al-Ghazali, ia topa makutu. Pakutu, pokok nama kutu. Ya. Modelnya juga sangat pas-pasan. Bayangkan ki, teya disuruh, teya mak jama, makutu mas sempajang, dia gagal na jama make deceng. Pokoknya macilaka matoye. Cilakana cilakai. Di dunia dia sudah celaka, ya. Di dunia dia sudah celaka, di akhirat kelak nanti celaka lagi. Kenapa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang seperti ini, Pak. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Nah, coba kita review kembali. Sejarahnya ada tidak yang seperti ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan banyak? Upa iga. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi perang Tabuk, ya, ketika terjadi perang Tabuk, Nabi mengumumkan, kita ini mau perang, kita butuh yang namanya alat peperangan, kita butuh itu. Apa yang terjadi? Sahabat berlarian, berlomba sahabat, ada yang bawa emasnya, ada yang bawa pakaian terbaiknya untuk dijual, diserahkan kepada Rasulullah. Datang Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah salah satu orang kaya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau datang kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, semua hartaku saya serahkan untuk di jalan Allah ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hal ataita li ahlik, wahai Abu Bakar, mutaramoi ketubainemu anakmu. Kamu simpangkan jika harta untuk anak dan istrimu. Sedangkan bahkan cincin disebutkan dalam sejarah, cincin-cincin yang dipakai anaknya, cincin yang dipakai istrinya dilepas oleh Abu Bakar. Untuk apa? Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan Islam ini. Bayangkan capu agagan Abu Bakar As-Siddiq. Habis. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Engkau ada ya Rasulullah harta yang paling bagus yang saya simpangkan untuk anak dan istriku. Maka dari Nabita, Degaga Nawita Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, harta yang paling bagus, harta yang paling berharga yang saya simpangkan untuk anak istriku adalah Allahu wa Rasul. Allah dan Rasulnya. Itu adalah harta yang saya simpankan untuk anak dan istriku. Masya Allah. Ada sejarahnya ma'asyiral muslimin. Ada sejarahnya yang seperti itu. Ya, ada yang macilaka nama apa? Itu hanya asal-asalan. Coba kita lihat sejarahnya. Nabi pernah duduk. Cado Nabita. Pak, ma'asyiral muslimin, Nabi duduk bersama sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, sahabat, cinampe iye, engkau tak joka diolota. Ada orang sebentar jalan di depan tak. Terus, dia ini akan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dijamin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ada orang jalan dan dia mendapatkan syurga. Kemudian paradigmanya sahabat, pikiran-pikirannya sahabat makedai. Ini sebentar yang jalan, ini tebak-tebakan, pasti ini naik onta merah ini, orang kaya ini.
tebakan sahabat. Yang lain mengatakan, oh tidak, ini yang sebentar lewat, ini orang yang membawa keledai dengan membawa jual-jualannya ini yang rajin sedekah ini. Itu pikirannya sahabat, ma'asyiral muslimin. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat setelah Nabi mengatakan itu, tiba-tiba datang orang yang berjalan kaki, alas kakinya bisa dikatakan sudah sobek-sobek. Oke? Kemudian bajunya compang-camping sambil membawa kayu bakar. Kaget sahabat, bilang, mana mungkin orang seperti itu yang disebut oleh Rasulullah masuk surga, sedangkan tidak ada di pikiran kami. Dan natamaakal bahasa nama kokoe lewat sahabat ini. Ditunggu lagi, kira-kira mungkin masih ada orang yang bisa lewat yang anggapannya tadi sahabat-sahabat yang lain. Ternyata sampai selesai pertemuan hari itu tidak ada yang lewat, dan mereka mengatakan bahwa oh itu yang tadi itu dijamin oleh Rasulullah. Ada sahabat yang kepo, penasaran. Seperti sekarang orang sering kepo statusnya orang. Kepo sama statusnya bri. Ya, yang aneh-aneh, unik-unik. Dia kepo, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini orang dijamin masuk surga? Salah seorang sahabat pergi bermalam, lama benih, sampai disebutkan dalam sejarah 3 malam. Ya, diperhatikanlah sahabat ini yang dijamin masuk surga. Dilihat sholatnya sama, sholat tahajudnya sama, sholat duhanya sama, sampai pada hari keempat, ya, hari terakhir ini sahabat yang penasaran mengatakan, wahai sahabat, sito ngenai sejujurnya saya datang ke sini wahai sahabatku karena engkau ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sedangkan saya bandingkan diriku dengan dirita, sholat tak sama ji, sholat 5 waktu tak sama ji, ya sama ji, ibadah tak kulihat, tidak ada yang sesuatu yang hebat kulihat. Lalu apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Bertanya sahabat, apa yang kamu lakukan sehingga Nabi menjamin masuk surga? Sahabat ini mengatakan, sahabat miskin ini mengatakan, wahai sahabat, ya, wahai sahabat, saya ini memang miskin, tetapi sebelum saya tidur, sebelum matiin rokaat, saya katakan kepada Allah, saya gumamkan dalam hati, oh puang, ya Allah, demi Allah, saya sudah memaafkan kesalahan semua orang-orang yang mencaciku, menghinaku hari ini dan seterusnya. Kok dampang gimana nih puang? Apakah dia datang atau tidak, ya Allah, detik ini sebelum saya tidur, ya Allah, saya maafkan semua dan saya lakukan itu setiap malam. Weni na lakukan. Apa kata sahabat? Iya natu marajing. Itu yang sangat sulit, memaafkan kesalahan orang lain, ma'asyar muslimin. Bayangkan iya na dimaksud makada macilakana mau pe. Bituana makada sederhana kehidupannya, kelihatan miskin, tapi masya Allah akhlaknya luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dan Nabi mengatakan dia dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir rezeki yang paling patut selalu kita minta kepada Allah adalah meminta husnul khatimah. Meminta kepada Allah agar kita ini mati dalam keadaan baik. Tailau di fuang Allah Ta'ala Pak. Ma'asyiral muslimin susuratku. Baikers muslim bulu kumbah. Seluruh jamaah, teman-temannya menonton pada malam ini. Mintalah kepada Allah rezeki, sebaik-baik rezeki. Apa itu? Mintalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan baik. Mengakhiri permainan hidup ini, permainan dunia ini, ma'asyiral muslimin, dengan kebaikan. Inilah rezeki yang perlu dan patut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan doa. Ya. Makanya Nabi mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu milau kapak didik. Apa itu? Saya meminta kepadamu ya Allah agar engkau matikan aku dalam keadaan baik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, melindungi didik puang agar engkau menjauhkanku dari yang namanya mati dalam keadaan buruk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah rezeki yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ma'asyiral muslimin, kita pulang dari pesantren ini, kita tidak tahu siapa yang bertahan sampai di rumah. Sampai lagi di rumah sebentar ya, tidur ki bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, belum tentu kita bisa bangun lagi subuh.
Coba Pak, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba angkat tangan tak siapa yang jamin dirinya besok masih hidup. Coba, siapa yang paling hebat? Siapa yang banyak uangnya? Siapa yang paling tinggi jabatannya? Ada tidak di antara mereka yang bisa menahan kematian? Fir'aun, Qarun dikenal sebagai ana rabbukumul a'la, mengatakan saya Tuhanmu. Fir'aun katakan seperti itu, tapi apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati juga ma'asyiral muslimin. Mati. Siapa orang hebat? Makanya Nabi mengatakan banyak-banyaklah minta kepada Allah agar kalau kamu mati, mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik ma'asyiral muslimin. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan jihad di jalan Allah. Tidak sembarang, tidak semua orang mau terketuk hatinya untuk mendengarkan nasihat ma'asyiral muslimin. Tidak semua. Tidak semua orang mau dari jauh-jauh ke rumahnya mengorbankan hartanya pembeli bensin, Pak. Tinggalkan anak, tinggalkan istri 1 jam, 2 jam mendengarkan nasihat. Tidak semua. Kenapa? Karena di situ masuk ini rezeki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam ini, teman-teman yang menonton ini adalah rezeki. Rezeki itu apa? Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak semua orang bisa, Pak. Tidak semua. Makanya begitu luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita, patut untuk kita selalu syukuri. Mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan. Untuk adik-adikku ya, santri pesantren Al-Mutahabbun ini, bertahan kidek di pesantren ya. Kalian ini adalah pencetak sejarah. Coba angkat tangan ke yang santri baru. Coba lihat, Kak. Ih, orang mundur. Oh iya, santri baru juga. Ya, Masya Allah. Ada berapa orang? 6 orang. Oke ya? Oke. Oke, Dena. Bersamai perjuangan pesantren ini, Dek. Ya, ini Ustadz Muslim Bahar, pimpinan tak, bukan orang sembarangan. Ini teman-temannya semua. Toh? Berjuang ke di sini. Tidak ada harta terbaik yang orang tua tak inginkan, Dek, kecuali kita-kita ini. Jangan meki kaya dulu. Jangan mungkin punya jabatan dulu. Jadi soleh-soleh mungkin hari ini. Doakan baik-baik orang tua tak. Insya Allah Allah muliakan hidup tak. Ya. Bertahan ki. Itu Ustadz Muslim Bahar itu master loh. Bicara ki masalah uang mungkin tidak cukup. Tapi berbicara rezeki Allah lebihkan. Paham? Banyak santri deh hebat di luar sana. Ya. Kalau kita bicara Ustadz Muslim master loh. S2. Bicara ke masalah gaji-gaji di pesantren, ya, mungkin tidak akan cukup bicara uang, Ki. Tapi kalau bicara rezeki, sungguh rezeki Allah itu luas. Faham? Jadi, insya Allah kalian bisa ya. Jadi bersamai perjuangan ini, cetaklah sejarah yang baik. Dan teman-teman di Bikers Muslim Bulukumba ini, saya yakin kita-kita semua pencetak sejarah terbaik di pesantren ini. Insya Allah, syukran wa jazakumullah khair. Sekali lagi, mohon maaf tak ada pengakak kongka salahku. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk undangan pada malam ini. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.